Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak doakan kalian sehat selalu dan selalu semangat untuk meraih cita-cita. Anak-anak, bergabung lagi dengan saya Pak Rian Alriyad di kelas Inspirasi. Semoga materi-materi ini bisa menginspirasi kalian semua. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke anak-anak, kita mulai saja materi pembelajaran kita, yaitu matematika kelas 6 tentang bilangan bulat, penyelesaian soal-soal materi bilangan bulat. Oke, kita lanjut materinya. Soal pertama, isilah titik-titik dengan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Yang A ini pertama angka 10 dibandingkan dengan negatif 2. Ingat materi yang sebelumnya saya sampaikan, bilangan negatif itu nilainya lebih kecil daripada bilangan positif. Jadi otomatis 10 lebih besar dari 2, negatif 2. Oke, kita lanjut yang B. Negatif 76 titik-titik berbanding 76. Walau sama-sama 76 tetapi ini negatif. Artinya negatif itu lebih kecil daripada positif. Jadi isinya adalah negatif 76 kurang dari 76. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 tetapi kurang dari 2. Lebih dari negatif 4. Ini negatif 4. Lebih dari berarti dimulai dari negatif 3. Kurang dari 2. Kurang dari 2 berarti 1. Berarti bilangannya yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Saya ulangi lagi. Tuliskan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4. Lebih dari negatif 4. Angka yang lebih dari negatif 4 adalah negatif 3. Karena negatif 3 terletak di sebelah kanan negatif 4. Artinya negatif 3 lebih besar daripada negatif 4. Maka bilangan yang lebih dari negatif 4 adalah negatif 3. Kita kunci di sini. Lalu kurang dari 2. Kurang dari 2 adalah angka 1. Kita kunci di sini. Berarti jawabannya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Oke, kita urutkan dari yang terkecil. Kita cari bilangan yang negatifnya paling besar. Karena apa? Bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Kalau bilang positif sebaliknya, semakin besar angkanya, nilainya semakin besar. Jadi di sini yang paling besar negatifnya adalah negatif 56. Ini berarti nilainya paling kecil. Kita taruh di sini. Lalu negatif 25, lalu negatif 10, dan negatif 1. Oke, kita lanjut. Urutkan baru bilang positif baru dari yang terkecil. 25, 40, 67. Jadi kalau mengurutkan dari bilangan yang terkecil pada bilangan bulat, kita cari negatif, bilangan negatifnya yang paling besar, yaitu negatif 56. Ini nilainya paling kecil. Lalu negatif 25, lalu negatif 10, dan negatif 1. Selanjutnya angka-angkanya adalah bilangan positif. Baru kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 25, 40, 67. Jadi ingat anak-anak, bilangan negatif itu semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Tapi kalau bilangan positif kebalikannya, semakin besar angkanya, nilainya semakin besar. Oke, kita lanjut. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Oke, soal yang sama dari yang terbesar, otomatis kebalikannya. Kita lihat dari positifnya yang paling besar. Oke, positifnya yang paling besar adalah 67. Lalu 40, lalu 25. Setelah itu kita lihat negatifnya yang paling kecil. Karena negatif semakin kecil dia semakin nilainya semakin besar. Berbeda dengan bilangan positif. Kalau bilangan positif semakin kecil nilainya kecil, semakin besar nilainya besar. Kalau bilangan negatif
semakin kecil nilainya besar, semakin besar bilangannya atau angkanya nilainya makin kecil. Oke, habis 67425, lalu negatif 1, negatif 10, negatif 25, dan negatif 56. Nah, ini paling besar 67, ini negatif 56 paling kecil. Kalau dalam kehidupan seperti saya bilang nih, utangnya paling banyak, ini hartanya paling banyak. Oke anak-anak, kita lanjut. Tentukan hasil pengurangan dari bilangan bulat berikut. Negatif 15, negatif 5. Ingat konsepnya kemarin, kalau tandanya sama berarti hasilnya dijumlah. 15 tambah 5 berarti negatif 20. Atau utang 15, dia ngutang lagi 5, jadi ngutangnya bertambah jadi 20. Penulisnya jadi negatif 20. Oke, selanjutnya negatif 16 dikurang dalam kurung negatif 14. Karena kemarin kita sudah belajar konsep perkalian, yaitu negatif kali negatif sama dengan positif. Maka di sini ada dua bilangan negatif, ada tanda kurung, berarti kita kali. Negatif kali negatif sama dengan positif. Kita turunkan negatif 16 ditambah 14. Ingat konsep pertama, kalau tandanya beda berarti dikurang. 16 kurang 14, 16 kurang 14 sama dengan 2. Kita lihat di sini bilangan negatifnya lebih besar angkanya daripada bilangan positifnya, maka hasilnya adalah negatif. Atau utangnya 16 dibayar 14, duitnya habis, utangnya tinggal 2. Kita lanjut. Tentukan hasil penjumlahan dari bilangan bulat berikut. Oke, lihat ada positif dalam kurung negatif, 12 tambah dalam kurung negatif 5 tutup kurung. Ingat kalau ada seperti ini, konsepnya masuk ke perkalian. Positif dikali negatif sama dengan negatif, maka bilangannya kita turun nih, 12 jadi dikurang 5, 12 kurang 5 sama dengan 7. Oke, lanjut yang B. Negatif 8 ditambah negatif 11. Nah, ini ada lagi dalam kurung, kita kali, positif kali negatif sama dengan negatif. Jadi kita turunkan negatif 8, negatif 11. Tandanya sama, konsepnya di apa? Di jumlah. 8 tambah 11 berarti 19. Sama-sama negatif berarti negatif 19. Atau utang 8, utang lagi 11, jadi utangnya 19. Oke, kita lanjut. Tentukan hasil perkalian dari bilangan bulat berikut. Lihat, ini ada konsepnya anak-anak ya. Negatif 17 dikali negatif 18, 17 kali 8, 136. Negatif dikali negatif sama dengan positif, jadi hasilnya positif. Saya ulangi, 17 kali 8, 136. Tandanya apa? Kita lihat, negatif kali negatif, negatif kali negatif sama dengan positif, berarti positif 136. Oke, selanjutnya yang B. Ini salah ya, mohon maaf. Lanjut. 28 dikali 9. 28 kali 9 itu 252. 28 kali 9 252. Kita lihat, positif dikali negatif, positif kali negatif sama dengan negatif, jadi hasilnya negatif 252. Kita lanjut soal nomor 8. 450 dibagi 5. Ulangi, negatif 450 dibagi negatif 5. Kita cari 450 bagi 5 itu 90. Lalu tandanya negatif atau positif, Pak? Kita lihat di konsepnya, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi negatif bagi negatif sama dengan positif, maka hasilnya sama dengan 90. Yang B, 108 dibagi negatif 6. 108 dibagi 6 sama dengan 18. Tandanya apa, Pak? Kita lihat, positif dibagi negatif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif.
Kita lanjut soal nomor 9. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat komutatif. Komutatif adalah sifat pertukaran. Lihat di sini yang 24 ditambah 28. 24-nya di depan, 28-nya di belakang. Maka pada konsep komutatif ditukar. 28-nya jadi di depan, 24-nya jadi di belakang. Jadi 28 tambah 24 sama dengan 52. Oke, pada perkalian sama. Negatif 9 dikali 20 sama dengan, berarti 20-nya tadinya di belakang jadi di depan. Negatif 9-nya tadi di depan jadi di belakang. Letaknya dikali 20 kali negatif 9 sama dengan negatif 180. Soal nomor 10. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Lihat di sini ada negatif 50 ditambah dalam kurung 10 tambah 15 tutup kurung sama dengan, kita lihat. Oke. Jadi karena ini ada kurungnya, jadi kita kelompokkan. Yang tadi di soal dikelompokkan 10 dengan 15-nya, jadi kita kelompokkan sesuai dengan permintaan soal, yaitu negatif 50 dan negatif 10-nya. Nah, negatif 50 kita kelompokkan dengan 10. Berarti di sini angka 15. Nah, negatif 50 ditambah 10 dalam kurung ditambah 15. Kita cari hasilnya, negatif 50 ditambah 10. Lihat, kita pakai konsep penjumlahan pengurangan. Utangnya 50 dibayar 10, utangnya tinggal 40. Atau karena ini tandanya beda, yang satu negatif 50, yang satu positif 10, maka dikurang 50 kurang 10, 40. Kita lihat angka negatifnya lebih besar daripada angka positifnya, maka hasilnya negatif 40. Dan 15-nya tinggal kita pindahkan ke sini. Lalu berapakah hasilnya? Negatif 40 ditambah 15. Ingat, tanda berbeda berarti dikurang. 40 dikurang 15, hasilnya 25. Kita lihat kenapa negatif 25, karena di sini angka negatifnya lebih besar daripada angka positifnya, maka hasilnya adalah negatif. Tapi boleh juga kita menggunakan seperti ini. Utangnya 40 dibayar 15. Uangnya habis buat bayar utang, utangnya berkurang jadi tinggal negatif 25 atau ditulis negatif 25. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya masih pengelompokan. Oke, anak-anak. Tapi ini di perkaliannya negatif 25 dalam kurung negatif 25 dikali 4 dikali dalam kurung negatif 10 tutup kurung sama dengan. Oke. Tadi pengelompokannya adalah 25 dengan 4. Karena di sini tanda kurungnya di belakang, maka 25 ini keluar dari kurungannya. Negatif 25 dikali 4-nya kita kelompokkan dengan negatif 10. 4 dengan negatif 10. Jadi pengelompokannya diubah dari soal ini, yang tadinya 25 dikelompokkan dengan 4, 10 terpisah, maka di sini 25-nya terpisah, 4 dan negatif 10 dikelompokkan menjadi 1. Lalu kita cari yang di dalam kurung dulu. 4 dikali negatif 10. 4 kali 10 40. Positif kali negatif negatif jadi negatif 40. Dan 25-nya kita pindahkan ke depan ke sini ya. Sama dengan negatif 25 dikali negatif 40. Negatif kali negatif positif. 25 kali 40 1000. Jadi hasilnya positif 1000 atau ditulis 1000. Oke, kita lanjut. Tuliskan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat distributif. Sifat distributif yaitu sifat penyebaran. Oke, kita lihat. Ini angka 50-nya di luar. Kita taruh 50-nya di sini. Di sini juga 50. Masuk 12-nya, masuk 8-nya. Atau 50 dikali 12, 50 kali 12, kita taruh 50 kali 12, lalu 50 dikali 8, 50 kali 8 ya. 50-nya lihat di sini 50 kali 12,
Lalu 50 dikali 8, karena tandanya positif, di sini positif. Nah, ini namanya penyebaran ya anak-anak. Jadi 50-nya dikali 12, lalu ditambah 50-nya dikali 8. Meletakkannya seperti ini. Sudah, kita lanjut. Nah, 50 dikali 12 itu 600. 50 kali 12 600, ditambah 50 kali 8 itu 400. Berarti hasilnya 600 ditambah 400 sama dengan 1000. Oke, kita lanjut. Masih menggunakan sifat distributif. Nah, tadi kita melakukan penyebaran. Sekarang soalnya nih sudah disebar. Bagaimana kita kelompokannya? Nah, 40-nya sama kan anak-anak nih, 40 sama, berarti 40-nya taruh terpisah. Ya, ini 40-nya sama, 40-nya taruh terpisah nih. Seperti ini. Lalu 20 dan 8-nya di mana? Kita lihat. Itu 20-nya taruh di situ. 8-nya letakkan, nah, terkurung dia. Jadi 40 dikali 20 dikurang 8. Saya ulangi, karena 40-nya sama. Ini kita perhatikan, 40-nya sama, kita taruh di sini di luar dari kurungannya. Lalu yang 20 dan 8-nya kita taruh dalam kurungan 28. Lihat tandanya kurang, kita taruh di sini kurang. Lalu berikutnya kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Nah, 20 dikurang 8 12. Lalu 40-nya pindah ke sini. Saya ulangi, 20 dikurang 8 12. Lalu 40-nya pindah. Nah, lalu 40 kali 12 sama dengan 480. Itu saja anak-anak. Selesai sudah materi kita tentang penyelesaian soal-soal dalam bilangan bulat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi saya yang mencoba membantu. Saya hanya manusia biasa. Jadi apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bisa lebih baik lagi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.